Kita tuh berperang dengan sesuatu yang tidak terlihat. Lihat. Ya ampun, 1 shift itu 7 jam tuh 60 orang bisa datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel AMM, tentunya di acara AMM Talks bersama saya Anindita. Nah, pada kali ini kita masih dalam suasana pandemi yang memasuki bulan ketiga. Tentu kita tidak mudah ya untuk berada dalam kondisi seperti ini. Banyak sekali kejadian-kejadian dan hal-hal yang sudah terjadi di sekitar kita. Nah, AMM Talks kali ini kita akan dibersamai oleh salah seorang dokter dari PKO Muhammadiyah dan PKO Gamping. Nah, mbaknya ini adalah seorang dokter yang bernama Nurida Hasanah. Halo Mbak Nurida. Halo Mbak Anin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bagus. Mbak Nurida, sekarang ini kan pandemi COVID ya, dan Mbak Nurida ini juga bekerja di RSPKO. Kalau boleh tahu Mbak Nurida bekerja di RSPKO itu di bagian apanya? Oke, jadi kalau tadi kan mau ralat sedikit, dibilangnya kan kerja di rumah sakit PKU dan Gamping. Sebenarnya ini semua PKU Muhammadiyah, cuman yang Yogyakarta kota atau yang dekat kantor pos, sama satu lagi PKU Muhammadiyah Gamping, itu yang dekat UM-nya. Jadi saya sebagai dokter umum di rumah sakit PKU sudah bekerja di sana sejak tahun 2019 dan alhamdulillah di sana sebagai dokter umum kerjanya jadi di IGD, di poli umum, juga menangani pasien-pasien yang masuk ruang isolasi khusus atau pasien COVID gitu. Berarti selama COVID ini juga muter-muter dari IGD, ruang bangsal ke ruang COVID itu juga ya? Isolasi COVID, nah. Iya, ruang isolasi khusus. Terus Mbak, sekarang kan udah 3 bulan, otomatis mungkin udah banyak pasien di sana. Apakah semakin kesini itu jumlah pasien COVID itu makin bertambah, atau semakin kesini karena kesadaran masyarakat jadinya pasien COVID itu makin berkurang? Kalau dibilang berkurang atau enggaknya, sebenarnya musiman ya, karena alhamdulillah Yogyakarta kan bukan area dengan jumlah pasien COVID yang tinggi dibandingkan sama area-area lain ya. Jadi waktu awal bulan Maret ya berarti, sekitar Maret itu memang pasiennya, kami kan punya kapasitas di rumah sakit PKU Kota dan PKU Gamping itu masing-masing punya kapasitas 8 bed. 6 bed buat dewasa dan 2 bed buat anak-anak. Nah, dulu awal-awal memang itu penuh. Kemudian sempat kosong 2 minggu ya. Kalau nggak salah 1 sampai 2 minggu Itu tuh karena nggak ada pasien. Iya, nggak ada pasien. Kemudian mohon maaf karena ada klaster baru ya, mungkin teman-teman semua tahu klaster baru kemarin yang salah satu supermarket ya, itu jadi meningkat lagi jumlahnya, dan sampai saat ini sih untuk sampai hari ini itu PKU yang PKU Kota merawat 4 pasien di ruang isolasi khusus, terus yang di Gamping juga 4 pasien. Itu kan buat pasien yang udah diisolasi ya. Iya. Kalau untuk rapid test terus apa lagi ya, PCR, apa permintaannya itu juga makin banyak, makin kesini makin banyak gitu? Iya, benar sekali Mbak Anin. Jadi dulu kan rapid test masih sesuatu yang belum biasa. Terus kemudian semakin kesini memang pemerintah sendiri kan menganjurkan untuk rapid test, dan rapid test ini tuh nggak ditanggung sama pemerintah. Berarti biaya individu sendiri? Biaya individu sendiri gitu. Kecuali memang ada program dari pemerintah di mana mau rapid test segolongan orang ini, nah itu mungkin dibiayai. Tapi untuk rapid test yang di rumah sakit ini rata-rata mandiri, mereka sadar. Kenapa sih mereka butuh itu gitu? Karena ternyata mereka kan ada yang mau mudik. Oh, jadi mereka perlu syarat-syarat Betul. itu ya? Ada yang mau naik pesawat karena mau kerjaan ke Jakarta misalnya, atau mau kemana, mereka rapid test. Dan otomatis permintaan memang meningkat, sangat-sangat meningkat di bulan Mei. Mei sampai Juni ini rapid test seharinya tuh mungkin lebih dari 20 orang yang datang untuk rapid test gitu. Berarti makin kesini emang makin banyak orang yang sadar ya untuk mereka rapid test, dan mereka agar tahu sebenarnya mereka tuh carrier atau sebenarnya mereka tuh nggak bawa virus gitu ya?
ada beberapa kepentingan untuk rapid test ya. Mhm. Artinya ada yang satu memang sadar dan Mhm. takut gitu karena Mmm. aku habis dari satu daerah yang Mmm. merah ya, zona merah sehingga aku pulang-pulang nih harus sadar diri rapid test gitu. Ada juga Mhm. yang dia keperluan kampungnya. Mmm. Karena di kampungnya itu kan lockdown. Banyak sekali kan sekarang Oh. kampung di mana-mana lockdown. Kemudian oleh aparat kampungnya kalau kamu pulang kamu nggak bawa hasil rapid test kamu nggak boleh masuk Nggak boleh kampung. masuk. Iya, gitu. Oh gitu. Terus kalau misal sekarang nih banyak sekali orang-orang yang pengen rapid test kayak gitu, itu ngaruh nggak sih ke kondisi rumah sakit? Apa rumah sakit akhirnya tetap menerima mereka dan atau ada perubahan-perubahan dalam rumah sakit? Menerima jelas menerima ya, Mhm. karena kan kita menyediakan layanan tersebut. Cuman bedanya adalah kalau dulu kalau rapid test ini tuh jadi orang tuh daftar H-1 Mmm. daftar, kemudian di hari tersebut dia bayar gitu, bayar kemudian, langsung ke lab dan menunggu agak lumayan lama ya, Mhm. 20 sampai 30-an menit, bisa sampai 1 jam tergantung dengan kepadatan, pasien. Mhm. Nanti setelah dapat hasil konsultasi sama Dokternya? dokternya dan mungkin sekalian berpesan ya bagi teman-teman yang rapid test itu jangan ketika keluar hasilnya terus udah pulang aja gitu, "Wah aku udah negatif." Emang gimana harusnya, Mbak? Nah gitu, jadi lebih baik tetap ketemu sama dokter untuk Oh. mengkonsultasikan sebenarnya ini tuh hasilnya apa sih, gitu. Kalau misalnya hasilnya positif ya, jadi rapid test sekarang tuh ada 2 Mbak, Mmm. bukan 2, ada satu tapi jenisnya tuh gini, ada yang dia mendeteksi namanya IgG, ada yang dia IgM aja. Apa itu IgG Nah dan ya, IgM? jadi, IgM itu adalah imunitas kita, untuk pertama kali ketika ketemu sama kuman, gitu. Oh. Kayak misalnya ada kuman masuk, terus imunitasnya datang, yang pertama kali mengenali itu namanya IgM. IgM. Lalu lama-lama tubuh tuh akan membuat imunitas pengingat, namanya IgG. Mmm. Jadi imunitas pengingat ini yang dia itu suatu saat kalau kena lagi, Langsung bisa maka, "Oh dilawan? aku udah kenal nih sama Heeh. kumannya," maka yang ngelawan si IgG langsung. Jadi Mmm. nanti awalnya IgM, IgG terbentuk, lama-lama IgM-nya hilang. Yang paling baik memang rapid test itu yang mengakomodir keduanya, Keduanya. IgM maupun IgG. Karena who knows dia datang di hari keberapa setelah Setelah kontak kontak, kan nggak ada ternyata yang malah tahu. Iya. oh. Jadi yang lebih baik memang IgM, IgG supaya bisa tahu yang positif misalnya dua-duanya atau salah satu. Nah, ketika positif tindak lanjutnya harus ada. Jadi Mmm. harusnya di PCR. PCR gitu. Oh, dan kalau PCR itu juga masih dengan biaya pribadi atau udah Iya, mulai masih biaya pribadi juga itu? iya, kecuali, mmm, misalnya gini, dia setahu saya ya ini, Mhm. kalau misalnya dia memang ada gejala batuk dan Mhm. sebagainya, kemudian dia datang ke rumah sakit kok kita curiga gitu, kemudian sangat kuat nih scoring-nya untuk Covid dimasukkan ke ruang isolasi khusus maka ditanggung sama pemerintah. Pemerintah. Cuman kalau emang inisiatif sendiri, kemudian di swab Mhm. gitu, maka bayar. Cuman Mmm. misalnya rapid test positif, waduh saya juga ada demam nih gitu Mhm. misalnya, yaudah ini masuk aja ke Ke ruang ruang isolasi isolasi. khusus, mondok kan, Mhm. mondok kemudian dia swab, nah itu udah menjadi tanggungannya Mmm. pemerintah, beda kalau dengan keinginan sendiri Sendiri. maka ya itu bayar lebih dari 2 juta gitu, Iya iya, untuk rapid test-nya sendiri ya? untuk PCR. PCR-nya, oh. Kalau itu tadi Mbak, itu kan ada perubahan masyarakat jadi punya inginan untuk rapid test gitu Mmm, kan. Terus sekarang apa kondisi para tenaga kesehatannya nih Mbak? mmm, Otomatis mereka punya beban yang lebih banyak dong mmm. dibandingkan sebelumnya gitu. Mhm. Emang bener ya, jadi karena rapid test meningkat terutama petugas laboratorium itu Mmm. lumayan kewalahan. Apalagi, kalau di PKU itu kami tidak tidak cuma-cuma pakai dicoblos terus darahnya ditaruh di Di rapid test-nya mhm. aja kayak misalnya tes kehamilan gitu bukan yang kayak gitu, cuman jadi darahnya itu diproses di sentrifugasi gitu, Mmm. diambil serumnya, nah serumnya itu yang digunakan. Kan agak membuat, Mhm. kewalahan. Tapi memang alhamdulillah kalau di PKU tenaga kesehatannya diperhatikan. Jadi Oh. tetap ada yang namanya extra fooding untuk Mmm. ekstra makanan ya untuk tenaga kesehatan supaya terjaga imunitasnya, Kesehatannya terus juga. shift-nya juga Oh, diatur. jadi biar nggak terjadi kelelahan bekerja Iya begitu. bener, terus
kan kami juga kalau masuk harus pakai baju Hazmat. baju Oh. jaga, maksudnya kalau sudah masuk lingkungan rumah sakit sudah harus pakai baju jaga. Ketika pulang udah nggak bawa baju jaga itu lagi, udah ganti pakai baju Di kita. rumah. Gitu. Jadi emang pekerja tenaga kesehatan pun juga mereka sekarang mengalami beban pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya ya Mbak ya? Kalau menurut saya pribadi di era COVID ini sama aja, mau dari awal sampai sekarang ini untuk bebannya sama aja, artinya peningkatan iya, kewalahan iya, tapi ya memang seperti itu gitu dari awal sempat meningkat, sempat menurun. Karena COVID ini beda kalau dibandingkannya dengan non COVID, pas era non COVID ya jelas Jelas ada ada bedanya, ada bedanya. peningkatannya juga gitu. Dan juga kalau untuk tenaga kesehatannya, alhamdulillah kami dapat rapid test gratis dari diusahakan dari rumah sakit juga kan, untuk mengetahui misal ada kontak gitu dengan pasien yang istilahnya awalnya tidak dicurigai, kemudian akhirnya dicurigai. Nah itu nanti ada rapid test untuk mengetahui apakah terinfeksi atau enggak gitu. Kalau perubahan-perubahan kondisi kan terkadang membawa suatu problem-problem nih, permasalahan-permasalahan entah itu bagi masyarakat maupun bagi para tenaga kesehatannya. Atau mungkin problem-problem bagi rumah sakit. Nah, sebenarnya adanya perubahan kayak gitu membawa sebuah permasalahan nggak sih Mbak bagi rumah sakit maupun bagi tenaga kesehatannya? Masalah gimana maksudnya? Misal masalah tenaga kesehatannya menjadi permasalahan psikologisnya mungkin agak sedikit karena mereka punya beban kerja yang lebih tinggi, akhirnya permasalahan psikologisnya agak sedikit terganggu atau mungkin permasalahan yang lainnya? Honestly enggak, karena mungkin awal-awal COVID kemarin iya, karena semua orang jadi, "Aduh aku ditugaskan nih di ruang Kaget isolasi." gitu ya? Kalau dokter sih, ya udahlah gitu. Tapi kalau misalnya kalau yang kayak mohon maaf Perawat. perawat gitu kan, mereka biasanya di bangsal biasa terus dapat tugas gitu kan pasti agak kaget ya. Ada anak kecil di rumah misalnya, punya anak kecil, terus ada suaminya juga dan sebagainya, atau punya orang tua udah agak jompo di rumah gitu kan agak menakutkan ya, membahayakan ketika dia tugas di ruang isolasi. Tapi pada akhirnya ke sini ya sudah, Lebih kita berani lagi. harus menerima ini dan this is the new normal gitu. Nah, berbicara tentang perawat nih Mbak, perawat kemarin saya baca artikel jadi ternyata banyak perawat di Indonesia itu yang perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, otomatis kan mereka ketika mereka harus ada di rumah berperan sebagai ibu rumah tangga, ketika bekerja mereka harus berperan sebagai perawat ya gitu kan. Nah, ketika mereka berperan dengan peran-peran yang berbeda itu apakah terjadi pergolakan atau mungkin terjadi permasalahan di diri mereka gitu selama Mbak mengamati teman-teman perawat? Kalau dari teman-teman sih, iya ya mereka jadi ada yang di awal-awal COVID gitu, kalau misalnya sama suaminya itu disuruh, ya udah cuci baju dipisah Iya? sendiri. Ini tuh perawatnya cerita sama saya, cuci baju dipisah sendiri, terus sama anak juga agak jaga Agak jaga jarak jarak. gitu. Tapi sebenarnya sih insya Allah dengan kita itu memperhatikan protokol dalam merawat pasien COVID, masih enggak masalah kita berinteraksi dengan keluarga kita. Artinya datang itu sudah kita pakai baju jaga ya istilahnya, baju jaga. Terus kalau misalnya emang mau masuk ruang isolasi khusus harus pakai hazmat, keluar mandi ya, mandi kemudian nanti sebelum pulang mandi lagi. Nanti dari sampai di rumah mandi lagi. lagi. Jadi ya emang sudah dijaga segitunya, walaupun kita mau mandi 1000 kali, kuman di dalam tubuh kita di kulit kita tuh ya ada-ada aja gitu. Tapi paling nggak udah mengurangi tadi ya Mbak ya. Resiko gitu. Jadi sebenarnya ada yang sampai diusir dari kos, ada yang sampai nggak boleh pulang, itu sebenarnya juga kurang tepat juga ya Mbak ya? Kalau menurut saya bukan kurang tepat, berita tersebut pasti benar, tapi tidak di lingkungan saya. Artinya tidak di lingkungan PKU Muhammadiyah gitu. Dari perawat-perawat yang saya dengar gitu juga mereka nggak masalah kok, nggak ada yang tetangganya kemudian bilang oh ini kalau kayak gini nggak boleh tinggal gitu. Saya pribadi juga alhamdulillah nggak ada yang kayak gitu, walaupun ada beberapa mungkin yang anak-anak kecil gitu, waduh Mbak Nuri tuh kerja di rumah sakit ya, berarti ini nggak sih kalau pulang gitu, ada beberapa, tapi tidak menjadi sesuatu yang kemudian membuat saya nggak bisa tinggal di rumah gitu. Jadi tetap
seperti kehidupan sebelumnya ya? Seperti mau nambahin sih kalau misalnya kayak di PKU Gamping, nggak cuma PKU Gamping sih, PKU Kota juga tuh menyediakan sebenarnya asrama khusus untuk Mmm. petugas yang sudah pernah masuk ruang isolasi khusus. Jadi misalnya dari sini terus Mhm. memutuskan untuk ya udahlah aku menyendiri aja Menyendiri, gitu, bisa boleh, tapi tinggal itu di pilihan. asrama, Ya itu heeh. pilihan. Tinggal di rumah boleh, tinggal di asrama pun Ya juga ada boleh ya. disediakan gitu. Berarti memang rumah sakit pun juga memberikan suatu fasilitas-fasilitas yang terbaik untuk para pekerjanya juga ya, Mbak, ya? Ya jelas karena kita tuh berperang dengan sesuatu yang tidak terlihat. Lihat. Dengan tidak terlihat kemudian yang awalnya dulu, awal-awal munculnya Covid ya itu, Mhm. tenang aja ini kan angka kematiannya Paling paling masih rendah rendah daripada yang penyakit daripada lain. Ternyata kecelakaan atau mungkin yang lain. sekarang meningkat, dia tuh bukan di paling rendah lagi, dia udah naik banget gitu, udah paling tinggi sekarang dibandingkan dengan Oh, bahkan dibandingkan dengan malaria, kayak gitu dia masih persentase persentasenya kemungkinan meninggalnya itu lebih ya? tinggi gitu. Mmm, oke. Ini sih, Mbak, sekarang tentang, apa kalau perempuan itu yang jadi perawat, terus mereka bekerja, mereka di rumah, apakah itu membuat mereka itu lebih rentan terkena Covid dibandingkan laki-laki atau malah mungkin sebaliknya? Oh maksudnya gini, antara laki-laki dan Mhm. perempuan ya. Kalau untuk masalah pekerjaan, kan tadi Mbak Ani nanya masalah perawat ya. Jadi Mhm. kalau pekerjaan ya jelas karena ada kontak ya, pasti resiko juga nambah gitu. Nah tapi jangan salah loh kalau misalnya perawat atau Mhm. dokter yang di rumah sakit kita lengkap Oh, kan, lebih hazmat lebih terjaga hazmat ya? gitu-gitu. Dibandingkan sama orang di luar sana yang mungkin Mmm, mager pakai masker, mhm. mager cuci tangan, justru Hmm, itu malah lebih lebih beresiko rentan, lebih ya? berisiko daripada orang-orang yang mungkin misalnya kayak mereka usir-usir Mhm. gara-gara sebagai petugas Kesehatan. medis kayak gitu. Kalau ngomong-ngomong soal antara laki-laki dan Mhm. perempuan itu lebih rentan yang mana, memang untuk penelitian itu di bulan mmm, April ya berarti, April tuh masih lumayan Masih awal, Mbak. itu laki-laki memang prevalensinya masih sama dengan perempuan, artinya masih sama-sama rentan. Cuman kalau laki-laki kena, outcome atau hasil akhirnya tuh kematiannya lebih banyak Oh, daripada perempuan, kenapa itu, Mbak? Kan gitu. maksudnya sama-sama manusia ya Mhm. istilahnya? Nah ini kan Covid ini baru banget ya Mbak, jadi Mhm. kan penelitian pasti masih ongoing terus, masih berlanjut, banyak yang meneliti gitu. Sampai dengan Mei gitu ada penelitian baru gitu di Iran bahwa emang sih laki-laki itu Faktor multifaktorial itu menyebabkan dia lebih rentan terkena terkena Covid-nya ya? Covid-nya, kemudian juga, untuk prognosis atau untuk outcome-nya Mhm. itu juga biasanya lebih buruk dibandingkan yang perempuan. Karena beberapa hal. Jadi satu, di laki-laki itu ada enzim Mhm. yang dia itu kadarnya lebih tinggi, namanya enzim ACE2 atau ACE2 itu, salah satu enzim yang digunakan oleh Covid untuk replikasi atau Mmm. untuk memperbanyak diri. Mhm. Di laki-laki jumlahnya lebih Banyak banyak daripada kadarnya daripada perempuan. perempuan, sehingga ketika dia kena, otomatis Lebih cepet lebih berkembangnya cepat, si Covid itu heeh. lebih cepet dong, lebih Mhm. banyak gitu. Maka kenapa satu dia lebih rentan, terus yang kedua dia outcome-nya lebih buruk. Terus ada faktor lain di Apa, selain Mbak? itu semua, yaitu mohon maaf ya, Mhm. bukan bermaksud mengeneralisir, cuman kalau menurut data laki-laki kan lebih banyak yang merokok Mmm. meminum alkohol ya istilahnya gitu, Mhm. dibandingkan dengan Perempuan. perempuan, sehingga dengan sudah adanya faktor Tersebut. tersebut, maka outcome-nya nanti juga akan lebih buruk yang sudah ngerokok, sudah alkoholisme, kemudian punya riwayat penyakit sebelumnya, misalnya Mmm. tensi tinggi dan lain sebagainya. Berarti itu kayak faktor pendukung yang membuat Covid tuh bisa lebih cepat di laki-laki daripada di perempuan ya? Mhm. Sama ini, Mbak pernah belajar biologi dulu ya pas Mhm. SMP, SMP, SMA. SMA, pernah ada tahu yang kromosom XX sama Oh, XY, oke. kalau laki-laki XY, perempuan XX. XX. XX itu, alhamdulillahnya kebanyakan respon imun itu coding kromosomnya adalah X. Jadi kalau kita punya double X, logikanya kalau Mhm. laki-laki dia punya X-nya Bilang cuman X1. satu, jadi lebih, respon imunnya lebih baik
perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Ini menurut penelitian-penelitian yang sekarang. Mereka ya menghubungkan itu dengan kenapa sih kok dari data perempuannya lebih dikit daripada yang laki-laki gitu. Tapi dibandingkan antara faktor pendukung, misalnya kayak behavioral tadi ya, kayak merokok, terus minum alkohol, antara faktor pendukung itu kan faktor pendukung eksternal ya istilahnya. Dibandingkan eksternal sama enzim tadi itu lebih berpengaruh yang mana sih Mbak terhadap penyebaran COVID dalam tubuh manusia? Oh, penyebaran tuh dalam artian ini ya, menyebabkan dia lebih sakit gitu. Kalau itu sendiri, saya belum baca lebih dalam banget, cuman saya pikir itu hampir sama perannya. Karena toh ketika seseorang itu memiliki hipertensi sebelumnya, terus dia ngerokok juga sebelumnya, outcome-nya juga jelek gitu. Outcome-nya juga jelek. Terus kalau misal dia laki-laki, dia kan lebih produktif ya, lebih banyak bekerja di luar kalau laki-laki. Otomatis untuk penyebaran kenanya, artinya dia prevalensi untuk terkenanya juga lebih tinggi. Oh, karena gitu. mereka bertemu dengan banyak orang dibandingkan perempuan yang mungkin mostly banyak di rumah gitu. Oke, Mbak. Kalau pesan dari Mbak nih untuk baik laki-laki dan perempuan di luar sana yang sekarang ini kan kita mau menyambut istilahnya new normal ya. Kita mau sekolah mau mulai lagi mungkin, kuliah juga mungkin mau mulai lagi, bahkan bekerja juga mau mulai lagi. Otomatis kita perlu penyesuaian-penyesuaian yang baru kan. Kalau dari seorang dokter apa sih saran dan mungkin masukannya buat teman-teman di luar sana? Pertama mau ralat dulu. Menurut saya ini bukan sesuatu, kalau perilaku yang harus dilakukan setelah mau menyambut yang namakan new normal tadi kan mesti ada yang bilang harus selalu cuci tangan, kemudian harus Kayak masker, terutama cuci tangan PHBS itu bukan something new gitu. Itu sebenarnya udah lama digaungkan tapi banyak nggak yang care sebenarnya gitu. Nah ya mungkin ini juga satu tamparan dari Allah gitu ya, bahwa kalau dengan adanya COVID ini kita jadi harus lebih banyak, jadi sadar oh iya ya ternyata cuci tangan penting gitu. Terus pakai masker, ini memang new normal ya kalau pakai masker, karena dulu kan belum ada anjuran, belum ada terbiasa juga. Jadi pakai masker tuh wajib, cuci tangan juga wajib, jaga jarak itu wajib. Terus kemudian jangan ke kerumunan, itu juga something yang normal gitu. New normal yang baru tuh seperti itu memang. Berarti sebenarnya kita tuh membiasakan sesuatu yang sebenarnya udah ada lama ya. Kayak tadi PHBS itu kan udah ada lama, tapi banget. kitanya nggak sadar-sadar gitu ya. Akhirnya dengan adanya COVID ini kita mau nggak mau harus lebih menerapkan PHBS itu dibandingkan di masa lalu. Gitu. Ini percaya nggak percaya sih, cuman karena aku nggak melakukan penelitian langsung ya, jadi mungkin perkataanku kurang bisa dipercaya. Tapi aku mengamati di rumah sakit itu, antara memang karena orang itu takut ke rumah sakit, atau karena udah mulai pada sehat aja gitu. Dulu tuh namanya batuk pilek, ke poli umum tuh hampir ya ampun satu shift itu 7 jam tuh 60 orang bisa datang. Cuman gara-gara batuk pilek mah kayak Jadi gitu. mereka takut COVID gitu ya Mbak? Terus ketika nih COVID datang, mungkin awal-awal mereka takut mau ke rumah sakit, tapi somehow aku berpikir bahwasanya mungkin bukan karena takut lagi, tapi emang pada sehat karena udah mulai jarang interaksi sama orang, terus udah sering cuci tangan, lebih banyak istirahat di rumah, ya kan? Lebih banyak istirahat di rumah, makanannya juga jadi makanan Lebih rumah, kejaga gitu sekarang. sehingga lebih terjaga imunitasnya gitu. Terus sekarang kalau gitu Mbak, apakah orang yang sakit itu juga sekarang udah aman-aman aja kalau misalnya mereka mau periksa ke rumah sakit? Oh, maksudnya misalnya diabetes dan sebagainya gitu ya. Insya Allah aman, karena satu jelas pakai masker, kemudian cuci tangan. Ketika mau masuk pun mereka akan dites suhunya dulu, ya kan, sama pihak rumah sakit. Terus kemudian jangan khawatir bahwa sebenarnya ruang isolasi yang tadi kita bicarakan itu tuh tidak jadi satu. Oh, tidak jadi satu, jadi terpisah. Dan itu pun sudah dengan standar pengamanan gitu, ada filternya, ada exhaust-nya, segala macam, sehingga nggak perlu takut, nyaman-nyaman aja ke rumah sakit kalau memang ada yang sakit. Berarti juga berlaku bagi ibu yang hamil, ibu-ibu yang mau melahirkan, dan mungkin yang mau imunisasi itu juga nggak perlu takut untuk ke rumah sakit gitu ya Mbak ya? Iya, jadi kalau menurut saya ya, ini nanti kan namanya wanita, kita harus jadi wanita yang cerdas. Jadi jangan sampai sebagai wanita justru
dengan adanya COVID makin mundur gitu, makin mundur. Mundur. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh sebagai wanita ngerti problem apa aja di saat COVID? Satu, jangan telan hoax, artinya cari informasi yang benar-benar akurat gitu informasinya. Kan ada di webnya gugus tugas COVID itu. Terus kemudian jangan menyebarkan stigma negatif ya, karena selain memang stigma negatif itu membuat seseorang menjadi depresi, stres kayak gitu, terus Putus imunitas asa. turun, kan yang digaung-gaungkan imunitasnya turun dan sebagainya. Terus ada yang lebih penting dari itu semua yaitu, oh kamu ini nih, aduh COVID gini-gini, terus stigma negatif, nggak jadi periksa. Karena ya itu nanti semakin distigmakan lagi Iya, ya Mbak dia ya. takut periksa. Nah, kan malah bukan membantu menyelesaikan pandemi Masalah ini, ya. malah justru dia nambah Menambah penyebarannya sebenarnya. gitu. Nah, terus tadi yang perkara apa ibu hamil itu dari WHO sekalipun ya, WHO terus dari Departemen Kesehatan itu sudah dianjurkan ibu hamil menyusui dan pokoknya butuh vaksin, butuh apa namanya tuh kontrasepsi ya, butuh kontrasepsi, tetap laksanakan seperti biasa, enggak masalah dengan protokol kesehatan, dengan jaga jarak, pakai masker. Mungkin yang buat penasaran nggak Mbak? Kira-kira kalau misalnya ibu hamil tuh kena COVID, terus kira-kira ini nggak nular nggak ke bayinya yang lagi dikandung? Sepertinya enggak deh Mbak. Soalnya kan nggak terpapar langsung ya, walaupun di dalam kandungan atau bagaimana ya Mbak? Terus satu lagi, kalau misalnya ibu menyusui gitu, boleh nggak sih ibunya lagi kena COVID nih, terus menyusui, boleh nggak sih menyusui? Padahal masih punya bayi kurang dari 6 bulan misalnya. Sepertinya boleh juga selama kan yang menjadi penyebarannya itu kan air ludahnya si ibunya itu ya? Atau Ya bahasanya gitulah. itu kan tidak terkena dropletnya itu kan tidak terkena si bayinya, otomatis bisa itu nggak mungkin bisa jadi nggak terkena. Ya alhamdulillah berarti Mbak Anin salah satu yang ini ya tidak termakan hoax mungkin. Jadi ada hoax di luar sana yang mengatakan jadi kan kalau misalnya ibunya tuh kena COVID dan ternyata dia lagi hamil, jangan salah, dia juga punya hak loh untuk tetap melahirkan dengan nyaman, dengan disupport baik juga. ya, disupport secara mental gitu. Kemudian dia juga punya hak untuk menyusui. Dan dari penelitian tuh tidak ditemukan si virusnya itu di dalam cairan ketuban maupun di dalam ASI. Jadi kena ya kena, tapi nggak masuk ke sana, sehingga insya Allah untuk unborn atau yang belum lahir itu dia nggak kena. Nah, untuk menyusui sendiri memang harus ada protokolnya, artinya pakai masker, cuci tangannya rajin dan sering membersihkan ya, mendesinfektan alat-alat atau semua yang di sekitar si ibu yang kena COVID ini. Nah, yang paling penting itu support mentalnya itu, support mentalnya baik dari itu. pasangan maupun dari keluarganya itu ya Mbak. Jangan sampai waduh ini ibunya nih COVID nih, terus kalau gitu melahirkannya tuh jadi kayak gak dibantu dengan baik gitu loh, kan kasihan. Terus ada lagi mungkin kepikiran gak, yaudah kalau kayak gitu mungkin bagusnya SC aja gitu. Padahal normal pun masih bisa. Iya, justru SC tuh COVID ini bukan indikasi SC loh. COVID ini SC ini indikasinya macam-macam. Jadi dari mulai ibu, bayi, ada kegawatan dan sebagainya. Bukan kok COVID kemudian indikasinya jadi SC. Normal pun masih enggak masalah gitu. Toh petugas kesehatan pun juga menerapkan protokol yang pasti protokol paling tepat untuk ibu melahirkan maupun untuk yang mau KB maupun yang mau vaksin itu ya Mbak ya. Vaksin tadi ya Mbak ya, penting banget loh, artinya ketika punya anak kecil, punya baby bawah 5 tahun, ibu-ibu tuh jangan sampai aduh gara-gara COVID nih anakku vaksinnya udahlah aku tunda aja. Kemarin ada yang sampai nunda 2 bulan Mbak. Nah kan sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi sudah ada protokolnya, kalau mau baca lebih dalam di gugus COVID itu ada. Kalau punya anak yang memang butuh vaksin, anaknya sehat, nggak masalah. Nanti kan ketika dia datang tuh ada protokol khusus lagi. Oh anaknya harus cek suhunya, dicek adakah ISPA atau apa batuk pilek apa enggak. Habis bepergian enggak dari area zona-zona merah. Ada kontak enggak misalnya orang tuanya itu dari zona merah atau ternyata ikut klaster yang supermarket terakhir kemarin ya. Nah itu juga ada protokol seperti itu. Kalau misalnya ternyata
enggak nih, enggak semua, ya udah vaksin aja. Nah, beda kalau ternyata si babynya ini itu ada ISPA tadi itu ya? jadi dikategorikan ke ODP, OTG maupun PDP ya. Mungkin teman-teman udah pada hafal tuh ODP, PDP, PTP, OTG. OTG itu udah sampai katam cari taunya. Kalau bayinya juga termasuk ke dalam itu memang ditunda, disarankannya ditunda imunisasinya. Jika tidak, Udah vaksin vaksin aja. aja gitu, nggak masalah. Justru jangan ditunda-tunda. Terus sebenarnya vaksin tuh sangat diperlukan oleh bayi juga ya Mbak ya? Sangat diperlukan sangat dan diperlukan dianjurkan. dan dianjurkan. Jangan sampai berpikir apa ya? Mohon maaf sekali, saya agak kurang setuju dengan misalnya kayak vaksin haram dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, begitu tadi obrolan kami ya tentang COVID dan kesehatan dan banyak sekali. Terima kasih Dokter Nurida, Mbak Ya, Nurida atas sama-sama. kedatangan dan berbagi informasinya. Nah, tadi teman-teman, ternyata COVID-19 itu bukan jadi alasan buat kita, buat perempuan untuk menyebarkan berita hoax. Malah, peran perempuan itu sangat diperlukan. Pertama, kita tidak boleh menyebarkan berita bohong. Yang kedua, ketika kita dapat berita, jangan langsung disebarkan, tapi kita validasi dulu. Kita cari tahu sumbernya. Salah satu sumber yang bisa kita gunakan adalah di webnya Gugus COVID, karena di sana semua berita itu sudah tersedia ya Mbak ya. Lengkap sekali, semua edukasi tuh ada di menunya dia. Dan jangan lupa buat ibu-ibu yang mungkin mau tetap kontrasepsi, jangan sampai COVID-19 jadi alasan untuk nyetop kontrasepsinya itu. Ya, apalagi kan sekarang stay at home semua pasangan di rumah ya. Pasti kan sebenarnya nanti angka kehamilan mungkin ketika diteliti mungkin meningkat dan lain sebagainya. Nanti akan jadi problem baru ke depannya, nggak ada yang tahu ya. Jadi kalau emang butuh kontrasepsi, datang ke rumah sakit datang juga aja, bisa. nggak masalah. Semua insya Allah aman gitu. Dan buat ibu-ibu yang memiliki bayi juga jangan takut untuk tetap vaksin anaknya. Nah, begitu tadi teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih, sampai bertemu di AMM Talks berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.